Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nur Hidayati, kelas 5 Ekonomi Syariah E. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam, yaitu tentang teori permintaan dan teori penawaran. Ada beberapa sub yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kurva permintaan dan penawaran. Yang keempat, pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang kelima, determinan permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, tentang keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu teori permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai hasil negosiasi dalam proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen pada waktu atau periode tertentu, dengan asumsi lainnya dianggap tetap terhadap sejumlah barang atau jasa. Sejumlah barang yang dibutuhkan dan dibeli petani disebut komoditi pertanian. Jika didefinisikan, permintaan konsumen adalah sejumlah barang tertentu dengan mutu tertentu dan harga tertentu yang mampu dibeli konsumen. Hubungan ini disebut juga sebagai hubungan teoritis antara harga dan jumlah atau kuantitas yang dibeli konsumen per satuan waktu. Selanjutnya, hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila harga suatu barang tinggi, maka permintaan akan semakin sedikit. Kemudian kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan keterikatan antara harga satuan dan jumlah barang yang akan dibeli. Hubungan permintaan pasar dapat mencakup hubungan dalam lingkup yang kecil seperti di desa, kota, dan lebih jauh lagi tingkat negara atau dunia. Dari gambar, permintaan konsumen secara grafik digambarkan sebagai kurva permintaan, di mana diilustrasikan sejumlah barang tertentu yang ingin dibeli konsumen dengan bervariasi harga. Diasumsikan bahwa semua faktor permintaan lainnya diasumsikan konstan atau ceteris paribus, seperti pendapatan, preferensi, dan keinginan, harga barang pengganti, dan pelengkap. Berdasarkan hukum permintaan, gambar kurva selalu digambarkan miring dari atas ke bawah, yang artinya bahwa ketika permintaan barang banyak, maka nilai harga akan turun. Diartikan juga semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka manfaat barang akan berkurang, karena sifat barang selalu unik. Kemudian teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Hukum penawaran yaitu menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Demikian sebaliknya. Semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam analisis penawaran, perlu dibedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti jumlah keseluruhan secara kuantitas dari setiap tingkat harga pada sebuah kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Pergeseran dan pergerakan kurva permintaan terjadi jika perubahan terhadap permintaan yang disebabkan oleh faktor selain harga, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan atau kiri. Faktor tersebut misalnya naiknya pendapatan masyarakat atau perubahan cita rasa masyarakat. Pada gambar, pergeseran kurva permintaan ke arah kanan maupun ke arah kiri dari kurva asalnya. Kurva bergeser ke arah kanan misalnya terjadi apabila pendapatan masyarakat naik atau meningkat, sehingga terjadi peningkatan kuantitas barang yang diterima. Hal ini menyebabkan kurva bergeser ke arah kanan. Namun sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat menurun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Penggambaran kurva permintaan dapat terjadi akibat dua hal, yaitu yang pertama, semakin banyak permintaan maka penjual semakin banyak, namun tidak perlu memperhatikan kualitas produk yang dibuat, sehingga menjadi turun dikarenakan kompetitor dapat masuk ke pasar yang sama dengan produk yang sama pula. Yang kedua, banyak permintaan membuat penjual meningkat. Ini dikarenakan pengaruh kualitas produk sehingga harga produk meningkat juga. Di sini kompetitor tidak mempengaruhi harga dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, pergeseran dan pergerakan kurva penawaran. Perubahan harga akan mengakibatkan suatu pergerakan di sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan selain faktor harga akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran tersebut.
Pada mulanya, kurva penawaran adalah S0. Ketika harga turun, penawaran juga akan turun, sehingga kurva bergeser menjadi S1. Begitu juga jika harga naik, maka penawaran juga ikut naik, sehingga kurva menjadi S2. Ada beberapa determinan permintaan. Yang pertama yaitu harga produk, yang kedua harga barang lain, yang terdiri dari barang substitusi dan barang komplement. Yang ketiga pendapatan konsumen, yang keempat selera konsumen, yang kelima harapan konsumen, yang keenam jumlah konsumen dan frekuensi pembelian, yang ketujuh penampilan produk, dan yang terakhir advertensi. Kemudian determinan penawaran. Ada 5 determinan penawaran. Yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga input atau biaya produksi, yang ketiga teknologi, yang keempat ekspektasi, dan yang kelima jumlah produsen. Materi yang terakhir yaitu equilibrium atau keseimbangan pasar. Keadaan di pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu adalah sama dengan jumlah permintaan pada harga tertentu itu pula. Sehingga harga suatu barang dengan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait teori permintaan dan teori penawaran. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.